warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Egy Wahyuni Fentri dengan NIM 180290034. Nah, kali ini saya akan mengujikan sebuah data yang saya peroleh dari sebuah skripsi. Nah, data itu adalah data sebuah kuesioner yang akan saya ujikan adalah kevaliditasan sebuah kuesioner tersebut. Nah, adapun uji validitas yang saya gunakan ini menggunakan aplikasi software SPSS. Nah, adapun langkahnya, yang pertama, kita terlebih dahulu cari data yang ingin kita ujikan validitasnya. Nah, data tersebut bisa kita peroleh dari skripsi. Setelah kita menemukan data yang ingin kita ujikan, selanjutnya kita dapat memindahkannya ke dalam bentuk Excel. Nah, ini data kuesioner yang telah saya dapatkan dari sebuah skripsi dan sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya jika kita sudah memindahkannya dalam bentuk Excel, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, jika kita sudah membuka aplikasi SPSS-nya, tampilan awal SPSS-nya adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih, di sini ada data view dan variable view. Kita pilih variable view-nya. Nah, langkah selanjutnya, di name ini kita tulis, tadi di data kita lihat bahwa ada 20 soal, kemudian ada 23 siswa yang menjawabnya. Nah, di sini ada 23 siswa yang menjawab dan jumlah soal kuesionernya adalah 20 soal. Selanjutnya kita pindahkan ke SPSS. Di name ini kita tulis soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, soal ke-8, soal ke-9, soal ke-10, soal ke-11, soal ke-12, soal ke-13, soal ke-14, soal ke-15, soal ke-16, soal ke-17, soal 19, 20, hingga kita tulis totalnya juga kita tulis ya. Nah, jika sudah, di sini jika sudah kita tuliskan, langkah selanjutnya adalah kita menyalin data yang sudah kita pindahkan tadi, yang di Excel tadi kita salin ke SPSS. Nah, itu dengan cara copy block. Hingga ke totalnya kita copy. Selanjutnya kita pindahkan SPSS, yaitu kita pilih data view. Nah, di data view sudah langsung tampilannya ada S1, S2 hingga total karena tadi sudah kita tuliskan. Nah, hingga total. Selanjutnya kita kopikan di S1-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Karena tampilannya di sini berkoma, gimana caranya supaya bilangannya itu bulat? Kita kembali lagi ke variable view tadi. Nah, di variable view tadi, di sini ada desimal, yang mana desimalnya itu 2. Jadi kita ubah jadi 0, kita ubah dari 0 dari S1 sampai totalnya. Sehingga dari yang kita ubah, maka bentuk di data view-nya akan menjadi bilangan bulat. Dari S1, soal pertama 23 siswa, hingga ke totalnya 23 siswa, bilangannya adalah bilangan bulat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih menu analyze. Selanjutnya kita pilih, di sini ada menu correlate. Nah, kita pilih di sini bivariate. Nah, kita klik. Selanjutnya di sini akan berbentuk tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita blok semuanya hingga ke total, kita blok. Jangan sampai ada yang ketinggalan bloknya. Nah, jika sudah keblok semua, kita pilih tanda panah ini, yang mana akan datanya itu akan berpindah ke variabel. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik OK. Maka akan keluar
outputnya seperti ini. Nah, jika outputnya sudah keluar seperti ini, maka kita sudah bisa melihat nih validitas suatu soal kuesionernya. Nah, gimana cara melihat validitas suatu kuesionernya? Yaitu jika nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka soal tersebut valid. Akan tetapi, jika nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Nah, gimana cara kita mencari R tabelnya? Nah, untuk mencari R tabelnya, tadi sudah kita ketahui bahwa jumlah N-nya atau jumlah siswanya itu adalah 23 siswa. Nah, pada signifikan 5%, maka kita dapatkan R tabel dengan jumlah N sama dengan 23 siswa itu adalah 0,323. Nah, kemudian kita lihat di tabel output tadi. Nilai R tabelnya sudah kita dapatkan 0,323. Kemudian kita lihat di total. Di total pada soal pertama didapatkan bahwa R hitungnya adalah 0,397. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa 0,397 lebih besar daripada 0,323, maka R hitung lebih besar dari R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data soal pertama itu valid. Nah, kemudian kita lihat lagi di soal kuesioner kedua. Di sini soal kuesioner kedua, kita lihat di totalnya bahwa nilai R hitung yang didapatkan adalah 0,167. Nah, tadi R tabelnya adalah 0,323. Berarti dapat kita simpulkan bahwa R hitung lebih kecil daripada R tabel. Sehingga jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal kuesioner yang kedua ini tidak valid. Nah, kita lihat satu soal lagi, yaitu soal kuesioner yang nomor 3. Nah, kita lihat yang nomor 3. Di sini kita dapatkan R hitung pada soal nomor 3 itu adalah 0,448. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 0,448 lebih besar daripada 0,323. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa soal ketiga dari kuesioner ini juga valid. Nah, sampai dengan soal ke-20 nantinya caranya sama seperti yang tadi untuk menentukan validitasnya. Maka kita sudah menemukan validitas suatu soal yang ada di kuesioner tersebut. Nah, begitulah cara untuk mencari validitas suatu soal dari kuesioner dengan menggunakan SPSS. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dengan baik. Akhirul salam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.